Kami Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Lombok Timur. Ikut serta dan berpartisipasi aktif pada Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025. Siap mengikuti latihan evakuasi mandiri dengan ancaman resiko bencana gempa bumi. HKB tahun 2025. Siap untuk selamat. Pertama kami sampaikan di rekan-rekan BPBD, kami sudah putuskan rekan-rekan semua dari BPBD, seluruh SMP Lombok Timur akan disertakan dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana tahun 2025 itu. Dari yang negeri loh, negeri dulu ini. Nah karena itu kami mohon penjelasan secara teknis ya, kesiapan dari BPBD untuk mendampingi sekolah kami. Insya Allah besok data kepesertaan itu kami kirim ke BPBD. Nah silakan disampaikan secara jelas teknis seperti apa, kapan, jam berapa, dan siapa yang akan disertakan, berapa murid, berapa guru, dan seterusnya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini ya kita mendapatkan rahmat, kita mendapatkan kesehatan sehingga kita bisa hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercinta beliau, kepada sahabat-sahabat setia beliau, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kadis yang kami hormati, Bapak Kabid, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP se-Kabupaten Lombok Timur, rekan saya dari bidang kesiapsiagaan bencana BPBD Kabupaten Lombok Timur, singkatnya hadirin peserta rapat yang berbahagia. Pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami, Pak Kepala BPBD, karena beliau pada saat yang sama sedang mengikuti Zoom yang dihadiri oleh pimpinan OPD se-Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan kegiatan tersebut harus diikuti sehingga beliau tidak bisa hadir mendampingi kita semua di sini, dan meminta tiang untuk mewakili beliau, dan beliau menyampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jadi untuk dimaklumi, Tiang adalah Sekretaris BPBD Kabupaten Lombok Timur, dan Tiang didampingi oleh salah seorang analis kebencanaan BPBD Kabupaten Lombok Timur yang nantinya akan menjelaskan secara detail terkait dengan simulasi yang akan kita ikuti untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional. Jadi untuk kita ketahui memang Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional pada tahun ini adalah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang ke-8 yang akan dipusatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kota Mataram. Dan salah satu dari kegiatan itu adalah
simulasi bencana, yang intinya adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita, bagaimana kita mengedukasi anak-anak didik kita sejak awal sehingga mereka tahu seperti apa kita menghadapi ketika kita mendapat bencana. Nah, itulah sebenarnya tujuan daripada peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional ini. Untuk kita ketahui bahwa sasaran pelaksanaan simulasi ini adalah satuan pendidikan, baik itu SMA, SMP maupun sekolah dasar. Dan untuk diketahui sampai dengan saat ini kita di Lombok Timur baru 9 sekolah yang sudah melakukan kegiatan simulasi pendaftaran, ya baru 9 sekolah. Jadi harapan dari Pak Kepala Dinas BPBD Provinsi tadi bahwa sebanyak-banyaknya kita Lombok Timur inilah yang terbanyak betulan satuan pendidikan kita, sehingga harapannya jangan hanya 100, kalau bisa lebih dari itu katanya. Pesannya tadi melalui rapat Zoom itu. Mungkin tidak banyak yang dapat yang sampaikan, tetapi nanti rekan kami dari analis kebencanaan yang akan menjelaskan secara detail seperti apa ya simulasi yang akan kita lakukan, lalu apa yang akan kita hasilkan. Karena untuk diketahui Bapak Ibu bahwa satuan pendidikan yang mengikuti kegiatan simulasi ini akan mendapatkan sertifikat kegiatan yang alhamdulillah insya Allah akan bermanfaat ke depan untuk sekolah itu sendiri. Barangkali itu yang dapat yang sampaikan, dan mohon kepada rekan saya Pak Hairul Akbar untuk menjelaskan ya secara detail seperti apa kegiatan simulasi yang akan kita lakukan. Barangkali ini yang dapat yang sampaikan, mohon maaf lebih kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Kadis dan Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada hari ini, kami akan menyampaikan secara singkat mengenai teknis kegiatan simulasi serentak pada tanggal 26 April ini. Jadi untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa sekali lagi simulasi ini tujuannya adalah satuan pendidikan di masing-masing sekolah, di mana kita harapkan nanti sekolah itu akan mendaftar secara mandiri melalui link yang sudah disiapkan oleh BNPB. Jadi nanti yang perlu disiapkan sebelum mendaftar itu adalah video pernyataan untuk mengikuti kegiatan simulasi. Jadi mengenai teknis bagaimana teknis simulasi dan lain sebagainya, itu nanti bisa Bapak Ibu sekalian konsultasikan ke kami, atau mungkin kalau memungkinkan kita buat grup sementara untuk kegiatan HKB ini, berhubung batas waktu pendaftaran hanya sampai pada tanggal 25 April ini. Jadi sekali lagi kami berharap meskipun nanti kita belum tahu persis bagaimana metode simulasinya, tetapi kami harapkan untuk menambah jumlah pendaftar kita dari Kabupaten Lombok Timur, kita mengisi dulu pendaftaran di link yang sudah disediakan oleh BNPB. Tapi sebelumnya mohon untuk menyiapkan video dukungan. Itu nanti mungkin kami bisa share ke grup nanti kepada Pak Kadis juga bagaimana narasi dalam video itu gitu. Itu nanti yang diupload pada saat mendaftar. Nah, untuk gambaran singkat pada tanggal 26 itu, jadi ini penekanannya adalah latihan evakuasi mandiri, ya, evakuasi mandiri bagi seluruh siswa kita. Kalau secara sederhananya, nanti bagi sekolah yang sudah mendaftarkan diri melalui link tersebut akan mendapatkan kode atau link Zoom untuk mengakses siaran langsungnya nanti melalui HP masing-masing sekolah. Jadi nanti begitu dia jam 9.00 link Zoom-nya itu sudah mulai bisa diakses. Kemudian pada jam 9.50 atau 9.55 kita yang sudah masuk menggunakan HP yang terhubung dengan link Zoom itu,
bisa skenarionya kita men-shooting kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Jadi ceritanya kita sedang belajar mengajar seperti biasanya di lapangan dalam kelas. Kemudian tepat pada pukul 10.00 itu nanti tergantung dari jenis bencana yang kita pilih masing-masing sesuai dengan kondisi sekolah kita. Kalau memang kita memilih jenis ancaman gempa bumi misalkan, maka tepat pada pukul 10.00 itu ceritanya terjadi gempa bumi. Itu kita tandai dengan bunyi sirene atau mungkin melalui sound dari sekolah atau apapun bentuknya yang bisa menjadi pertanda telah terjadi gempa bumi. Nah, nanti dari kepala sekolah kemudian menggunakan sound menginformasikan kepada seluruh warga sekolah bahwa telah terjadi gempa bumi. Mohon semua siswa untuk berlindung di bawah meja, berlindung berlutut bertahan di bawah meja atau di tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk berlindung. Kemudian setelah 20 detik, ceritanya ada getaran itu, setelah 20 detik, baru kemudian ceritanya gempa bumi ini tidak ada getaran lagi. Setelah itu baru kemudian melalui sound sekolah, kepala sekolah memerintahkan kepada seluruh dengan dibantu oleh wali kelas masing-masing, memerintahkan kepada seluruh siswa untuk segera melakukan evakuasi mandiri melalui jalur evakuasi kalau memang sudah ada rambu jalur evakuasi di sekolah menuju titik kumpul di lapangan. Begitu. Itu nanti juga di-shoot oleh HP karena nanti link siaran ini akan langsung dipantau oleh Bapak Menteri Dikdasmen juga dari BNPB dan sebagainya. Itu di-shoot proses berlindung dalam kelas, kemudian evakuasi mandiri, berkumpul di titik kumpul itu di-shoot oleh kamera. Kemudian setelah sampai di titik kumpul, satu orang guru menenangkan siswa, bertugas ceritanya menenangkan siswa, kemudian mendata siswa apakah sudah lengkap atau belum. Nah, kalau memang di sekolah Bapak Ibu sekalian memungkinkan untuk membuat tim siaga bencana sekolah, itu nanti bisa dipilih dari anak-anak ekskul itu. Mungkin di situ yang aktif PMR-nya atau pramukanya. Nanti kalau memungkinkan juga bisa di-set ada mungkin 2 atau 4 siswa yang terluka ceritanya. Itu nanti dievakuasi menggunakan tandu oleh tim PMR atau pramuka yang ada di situ menuju titik kumpul. Nah, setelah didata seluruh siswa diminta untuk ditenangkan ceritanya supaya jangan masuk ke kelas, pastikan dulu bahwa tidak ada gempa susulan dan sebagainya, ditada dan sebagainya, dan kemudian dievakuasi siswa yang pingsan, yang luka dari dalam kelas, ditangani di situ. Baru kemudian kepala sekolah menyampaikan bahwa simulasi telah selesai dilaksanakan. Silahkan siswa, sementara kita tunggu untuk penjemputan dari wali murid atau dikembalikan lagi ke kelas dan atau seperti apa keputusan dari sekolah setelah terjadi gempa bumi itu sendiri. Nah, mengenai bagaimana kami melakukan pendampingan pada hari Sabtu itu, dengan melihat banyaknya jumlah sekolah yang akan ikut terlibat, mungkin kami tidak bisa mendampingi masing-masing sekolah, terkecuali sebelum tanggal 25 atau 26 itu baru kami bisa dampingi. Tapi secara sederhananya seperti itu gambaran skenario yang akan kita laksanakan. Nah, kalau memungkinkan sekali lagi sekolah juga men-setting ada korban luka dan lain sebagainya, selain dari HP yang sudah terhubung dengan link Zoom itu, bisa mungkin 4 atau 5 siswa atau guru kita upayakan juga memvideo itu, nanti itu dijadikan film video utuh. Karena pada bulan Oktober itu juga akan dilombakan video simulasi ini pada bulan pengurangan risiko bencana oleh BNPB gitu. Jadi selain link Zoom secara langsung juga dibuatkan videonya secara utuh dari awal sampai dengan akhir supaya nanti itu bisa diikut lombakan dalam peringatan bulan pengurangan risiko bencana. Kemudian pada saat mendaftar itu, seandainya di sekolah itu hanya melibatkan 1 atau 2 kelas, harapan kita kan semua warga sekolah terlibat. Sehingga nanti kalau memang ada, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau terjadi gempa bumi,
Siswa itu tahu apa yang dilakukan pada saat terjadi bencana. Itu tujuan intinya, supaya seluruh siswa itu tahu cara menyelamatkan diri. Tetapi jika memang tidak memungkinkan untuk melibatkan seluruh siswa itu, mungkin 1 atau 2 kelas atau 3 kelas yang kita libatkan. Tapi sekali lagi kalau memungkinkan semua siswa kita libatkan supaya tahu cara melaksanakan evakuasi mandiri. Berikutnya adalah pada saat mendaftar itu, seandainya hanya melibatkan sebagian warga sekolah, tapi di jumlah peserta, mohon disampaikan diperbanyak saja. Seluruh siswa beserta dengan tenaga pendidikan, penjaga kantin, bahkan bila perlu lebihkan juga, lebih 100, 200 nggak apa-apa dari jumlah keseluruhan warga sekolah, supaya bisa meng-up jumlah peserta ini yang terlibat. Meskipun yang terlibat hanya sebagian, tapi perbanyak saja jumlah peserta yang akan terlibat, dicantumkan di link pendaftaran tersebut gitu. Jadi sekali lagi seandainya memang belum paham skenarionya, nanti kita buat grup, kita share bagaimana bentuknya. Tapi sekali lagi kita harapkan kita mulai membuat video dulu, kemudian mendaftar sehingga terlihat di kita pendaftar kita dari Lombok Timur itu bertambah gitu. Mungkin hanya beberapa guru kepala sekolah membuat pernyataan video itu. Demikian barangkali itu saja, dan sekali lagi kita sedang upayakan supaya di piagam atau sertifikat simulasi serentak ini juga sedang diadvokasi oleh tim BNPB supaya ada tanda tangan dari Kementerian Dikdasmen juga di dalam piagam itu, sehingga nanti ketika ada sertifikasi misalkan itu bermanfaat buat sekolah karena sudah menyelenggarakan simulasi mandiri untuk siap siaga bencana. Demikian barangkali sementara. Saya dari SMPN 1 Sukamulia, Pak. Beberapa hari yang lalu kami sudah mendaftar, dan saat itu kami mendaftarkan hanya 2 kelas karena perkiraannya mempertimbangkan satu dan lain hal. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Bapak ini, kayaknya bakal seru kalau semua anak ikut terlibat gitu. Nah, bisakah kami mengulangi pendaftarannya kembali gitu? Bisa ya. Dan kebetulan kemarin itu kami tidak menyertakan video kesepakatan ikut berpartisipasinya, tapi diterima pendaftaran kami gitu. Sudah di list. Bisa diulang kembali supaya bertambah lagi jumlah pesertanya. Siap. Terima kasih. Itu saja saya pikir yang perlu kami tanyakan. Satu pertanyaan lagi, bencananya kita yang pilih Bapak ya? Kita yang pilih. Dipilih ya? Sesuai dengan ancaman yang ada di sekolah itu, masing-masing. Ya, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kami di SMP 1 Pringgebaya sudah ada tim penanggulangan bencana yang kami buat dari Bapak Ibu Guru. Dan ini 2 hari terakhir sudah melakukan rapat koordinasi persiapan keikutsertaan ini. Dan kalau tiang baca itu ada seperti yang dijelaskan tadi, minimal ada 5 langkah yang kita akan laksanakan dalam sosialisasi. Bunyi sirine, masuk ke kolong, terus keluar melalui jalur evakuasi menuju titik kumpul, lalu pengecekan jumlah siswa. Ya, setelah itu ada laporan ke koordinator penanggulangan bencana. Nah, ketika ada insiden yang membutuhkan bantuan, ada komunikasi dengan pihak nakes terdekat. Setelah itu kita menghubungi, itu yang tiang baca di aturannya seperti itu. Dan alhamdulillah kami sudah membuat rancangannya dan membuat programnya, sehingga hari Sabtu itu seperti tiang sampaikan tadi dari jam 8 sampai dengan jam 9 kita berharap ini dari tim BPBD bisa datang ke sekolah untuk bersosialisasi secara langsung. Dan kami akan sampaikan surat permohonannya
Lalu nanti dari jam 9 sampai dengan jam 9.40 atau 50 itu kita mencoba latihan dulu lah supaya agak serius. Karena ini kan akan di video, dengan anak-anak banyak main-mainnya kalau tidak ada latihan. Sehingga pas jam 10 itu kita sudah siap membunyikan dengan beberapa kentongan yang sudah kita siapkan untuk sebagai tanda bahwa terjadi gempa itu. Saya kira itu rancangan yang sudah kami buat di SMP 1 Pringgebaya. Terima kasih. Jadi nanti mungkin bisa kami bantu untuk mengirim skenario simulasi itu, yang itu nanti bisa disesuaikan dengan konteks sekolah masing-masing. Sekali lagi, kalau bagus sekali kalau memang di situ sudah terbentuk tim siaga bencana sekolahnya, sehingga nanti siapa yang bertugas peringatan dini segala macamnya. Tapi maksud saya, kalau memang ada sekolah yang belum sebegitu baik bentuk tim siaga bencana sekolah dan lain sebagainya, cukup dengan skenario sederhana itu. Yang penting kita terlibat pada hari tersebut gitu. Okay. Untuk mungkin untuk video pernyataan dukungan itu juga redaksinya seperti apa, nanti video sebelumnya yang sudah dibuat oleh sekolah lain bisa kami share juga. Barangkali Pak Guru juga yang sudah membuat video. Nggih. Videonya juga nanti bisa kita share untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Yang penting mudah-mudahan 1 atau 2 hari ini kita bisa mendaftar dulu. Kalaupun nanti ada hal-hal teknis yang bisa kita diskusikan, nanti mungkin bisa kita saling berbagi informasi. Oke, demikian. Mungkin ada lagi. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, karena jumlah kami juga terbatas tim fasilitator ini, tapi asal sudah bersurat ya, asal sudah disampaikan saja suratnya. Tapi kalau hari H pada hari Sabtu itu mungkin kalau banyak sekolah kami tidak bisa untuk penuhi, karena pada saat yang bersamaan kami di kantor juga harus melaksanakan simulasi. Gitu dia. Pada hari H itu. Di samping itu juga nanti kalau kami upayakan, sekali lagi nanti kami koordinasikan, barangkali kami juga bisa membagi tim fasilitator ini untuk datang ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan sosialisasi. Tapi maksud saya, seandainya pun tidak ada sosialisasi sebelumnya, dengan gambaran skenario sederhana seperti itu, saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan secara mandiri gitu. Dengan contoh skenario, bahkan kalau memungkinkan nanti kita coba membuat contoh video sederhana simulasi ini seperti apa. Nanti kami coba buat, sehingga nanti meskipun tanpa adanya sosialisasi atau pendampingan secara langsung, sekolah masing-masing bisa untuk melakukan simulasi secara mandiri begitu. Nggih. Nanti kami share. Se-Indonesia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memang mentargetkan HKB ini memecahkan rekor muri dengan jumlah target kita 2025
sekolah yang akan ikut secara serentak se-Indonesia dengan target 1 juta peserta gitu. Jadi terkait dia dengan kapasitas Zoom, insya Allah dari BNPB sudah menyiapkan supaya bisa menampung sekian Zoom, sekian akses yang bisa dimasuki di link Zoom itu. Jadi siapa tahu nanti juga dari kementerian atau dari BNPB juga akan menyapa secara langsung juga Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Ya, jadi kalau yang termasuk Pak Bupati juga nanti akan memantau secara langsung kegiatan ini di SMK 1 Selong. Jadi sekali lagi mengenai kapasitas link Zoom, insya Allah akan bisa menampung sekian banyak peserta itu dengan target 2025 peserta gitu. Nah, mungkin akan dilebihkan kapasitas Zoom yang akan disediakan. Ya. Sesuai dengan waktu masing-masing. Jadi ya kalau kita jam 10 waktunya kita, kalau yang di Indonesia Timur, Indonesia Barat menyesuaikan dengan waktu mereka masing-masing. Sehingga kemudian memungkinkan ketika masuk wilayah waktu kita di Indonesia lain sudah selesai dia simulasinya gitu. Sesuai dengan zona waktu kita masing-masing gitu. Serentak hari itu ya, hari itu dia akan serentak gitu. Akan berlangsung terus sampai dengan setengah hari. Oke, silakan. Ya, terima kasih sekali lagi. Sesuai dengan kondisi bagi kami yang ada di sekolah katakanlah dekat dengan laut, dekat dengan sungai, gunung. Nah, ini kami akan bisa memilih tema sesuai dengan kondisinya. Nah, sehingga tidak serta satu persatu hanya dimunculkan untuk kebencanaan, misalnya gempa bumi saja. Itu kan boleh itu, Pak? Boleh. Oke, boleh. Terima kasih. Makanya nanti di video pendaftaran itu kan redaksinya seperti ini. Kami SMP negeri mana gitu kan, ya, benar. Ikut serta dan berpartisipasi pada Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2025. Siap mengikuti latihan evakuasi mandiri dengan ancaman risiko bencana titik-titik gitu. Sip. HKB 2025 siap untuk selamat. Itu redaksi video yang akan kita buat gitu. Jadi sesuai skenarionya juga akan menyesuaikan dengan kondisi ancaman masing-masing gitu. Ya, terima kasih. Okay. Nanti kita kirim. Okay. Yang penting kita mendaftar saja dulu. Ya, supaya bisa meng-up jumlah peserta kita. Oke. Biar kita yang masuk dulu, nanti kalau sudah selesai biar kita keluar nggak apa-apa gitu. Biar nggak ribet untuk ini. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi arahan dari BPBD terkait dengan bagaimana kesiapan kita untuk mengikuti kegiatan HKB ini. Jadi nanti Bapak Ibu melalui WA MKKS mungkin nanti akan dikirimkan setelah beliau selesaikan video pendaftaran, sekaligus juga bagaimana langkah-langkah untuk dari semua jenis bencana yang ada. Baru kita kirim, nanti pelungguh sesuaikanlah nanti dengan jenis bencana yang akan pelungguh pilih. Izin Pak Kadis, ini yang hadir SMP semua ya, oke, SMP negeri. Jadi mudah-mudahan nanti Pak Kadis juga bisa mengadvokasi HKBN ini juga di level SD maupun tingkat PAUD. Jadi mungkin kalau di sini kita bergabung dengan MKKS SMP, mungkin nanti kalau memungkinkan juga kita gabung di SD sama PAUD supaya SD sama PAUD juga bisa berpartisipasi nanti gitu.